Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang moga dimuliakan Allah, insya Allah itu dengan kita memperbanyak selawat akan dimuliakan Allah. Sebab dengan selawat itu kita akan mendapatkan pencerahan hati. Dari pencerahan hati itu mudah-mudahan saja kita selalu dalam bimbingan Allah. Untuk itu wahai saudaraku, kalau ingin banyak kebaikan, maka perbanyaklah membaca selawat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak membaca selawat Nabi itu tidak ada yang nista, ya, tidak ada yang kesulitan, tidak ada yang fakir. Akan dicukupi dan akan terbuka hatinya itu. Memperbanyak membaca selawat, apa saja selawat yang saudara-saudaraku biasakan, ya. Mau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya boleh. Sallallahu ala Muhammad itu, ya, salat Jibril boleh, salat Mujizat boleh, salat Maria boleh, salat Fatih boleh, salat Nurul Anwar boleh. Intinya selawat apapun itu hikmah umumnya adalah untuk membersihkan hati, menjadikan hati tenang, qalbun salim, membersihkan daripada kotoran-kotoran, dan mempermudah jalan hidup. Dan yang pasti, ya, tentunya kita mudah-mudahan mendapat ridho Allah dan syafaatnya Kanjeng Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini nih, saya kalau melihat di YouTube itu kok banyak sekali, ya, oknum Habib yang ceramahnya itu isinya kok persoalan nasab saja, ya. Persoalan gelar saja gitu, ya. Iya, bahwa zuriyah Kanjeng Nabi itu wajib kita muliakan. Padahal kita orang Nusantara dari dulu juga kita sudah memuliakan yang namanya zuriyah Kanjeng Nabi, gitu, ya. Ya, kiai kita juga didik, kiai kampung juga didik untuk kita itu memuliakan dan menghormati zuriyah atau anak cucunya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turunan Kanjeng Nabi. Tetapi bagi mereka zuriyah itu adalah hanya bergelarkan Habib, itu yang asli katanya. Jadi untuk itulah mereka itu menyampaikan kepada para mustami', para muhibbin, para umat untuk memuliakan, menghormati, bahkan mengikuti Habib, maka akan selamat katanya, begitu. Gelar-gelar yang lain nggak pernah disinggung, hanya bergelar Habib itulah yang katanya turunan
Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Ahlul Bait ya, yang namanya sahabat Ali, yang namanya Siti Fatimah, yang namanya Hasan wal Husain, mereka malah justru bergelarnya itu Sayyid, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Husain wal Husain, Hasan wal Husain. Adalah gelar yang sangat mulia bagi mereka. Dan demikian juga selanjutnya itu. Jadi umat ini dalam dakwah mereka yang sekarang itu ramai ya, untuk supaya hormatilah, muliakanlah, ikutilah Habib. Makhluk yang paling mulia, hamba yang paling mulia, yang berkasta paling mulia. Diibaratkan mereka yang mengikuti Habib itu adalah mereka yang mengikuti, menaiki sebuah perahu yang dalam keadaan banjir bandang, sehingga siapapun yang menaiki perahu itu akan selamat katanya. Karena Habib itu katanya banyak wali Allah, karena Habib itu banyak yang memiliki karomah katanya. Orang-orang Yaman itu paling mulia katanya gitu. Katanya yang mengikuti para zuriyahnya Rasul yang bergelar Habib ini akan mendapatkan selamat di dunia wal akhirah katanya, mendapatkan husnul khotimah katanya, mendapatkan syafaatnya Nabi katanya, mendapatkan surga katanya, seperti itu. Bahkan siapapun yang tidak mengikuti mereka tenggelam, ibarat kena bencana banjir katanya. Yang tidak memuliakan, yang tidak menghormati, bahkan melisih mereka akan kualat katanya, akan mendapatkan sul khotimah katanya, akan mendapatkan murka kanjeng Nabi, dan tidak mendapatkan syafaat katanya, dan tidak akan masuk surga katanya mereka seperti itu, gitu loh. Jadi yang terbaik menurut mereka adalah hormati, muliakan, ikuti. Kalau pengen selamat, janganlah menyelisih, janganlah membenci, ya. Kalau tidak ingin kualat dan kalau tidak ingin dimurkakan Nabi, bahkan jangankan melisih, mengoreksi, memberikan masukan saja, kata mereka itu adalah perbuatan iblis katanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa kemuliaan ada pada Habib Sholat, husnul khotimah ada pada Habib Sholat, keselamatan ada pada Habib Sholat, surga kuncinya juga ada pada Habib Sholat. Sholat kecelakaan itu adalah menjauh, menyelisih, mengoreksi. Habib itu adalah kecelakaan. Kalau begitu, sholat Habib ini berhak untuk berbuat apa saja, baik buruk, ya, untuk diikuti. Nah kalau begitu, peraturan agama yang diturunkan oleh Allah ini sesungguhnya untuk apa ya? Untuk apa gitu loh. Kalau saja di dunia ini
ada orang-orang yang bisa pegang sholat ini ya, pegang keselamatan, pegang kebahagiaan, pegang kunci surga. Sholat ada yang paling mulia. Jadi kalau kita ibadah atau bersuluk kepada Allah, mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah sebagai tuntunan Quran dan hadis, sholat ini percuma. Ya maka itu juga ada yang menyatakan seorang Habib bahwa percuma ibadahmu, sholatmu, puasamu, itu kan, segala amal ibadahmu percuma kalau tidak mencintai dan memuliakan Habib, atau kalau membenci Habib. Saya jadi bertanya-tanya, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, andaikan cucu Nabi itu tidak bergelar Habib, itu bagaimana? Apakah gelar Habib ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama, ya, dari zaman dulu sampai zaman kiamat, itu bahwa satu-satunya yang paling mulia, satu-satunya yang pasti selamat, pasti syafaat dan surga adalah pada golongan yang bergelar Habib. Jadi tuntunan-tuntunan agama yang selama ini kita ketahui, gitu loh ya, ini untuk apa? Seolah-olah sudah terbantahkan semua ini dengan ceramah-ceramahnya Habib ini. Kenapa? Ya, ilmu seperti nggak guna, sebab orang ilmu juga nggak lebih mulia daripada yang punya gelar Habib. Orang ibadah macam apa saja sholat percuma, gitu. Tidaklah akan selamat itu kalau dia tidak berhubungan baik dengan Habib itu. Ini nih yang bikin keder, yang bikin bingung umat ini di sini. Maka bagaimanakah ini untuk menghadapi hal-hal demikian ini, atau ceramah-ceramahnya para Habib yang untuk masa sekarang ini rame ya. Ya coba saja kita buka lagi YouTube, ada lagi ceramah Habib yang isinya Habib adalah orang yang mulia, wajib dimuliakan, wajib dihargai, dihormati, diikuti. Siapa yang membenci, menisih, maka neraka, kualat. Oh, itu dari berbagai keahlian masing-masing, seolah-olah ini supaya upaya untuk menarik umat agar selalu mengikuti, mencintai, menghormati, gitu. Jadi kalau untuk menghargai khusus kepada mereka, maka akan dapatlah kebaikan. Nah kalau menghargai orang lain gimana? Enggak disinggung itu. Siapa yang memuliakan dia, mereka adalah hal yang baik. Kalau memuliakan golongan lain gimana? Enggak baik kah? Selain daripada golongan Habib. Padahal ya inilah ya, coba saya akan memberikan pendapat ini ya, pendapat untuk menghadapi, menerima ya apa yang disampaikan yang marak sekarang ini, ceramah-ceramah tentang nasab, tentang kemuliaan diri dan golongannya, dan juga ceramah-ceramah yang menakuti umat bagi mereka-mereka yang menjauh dan mengisi para Habib ini, gitu ya. Saya akan coba untuk memberikan pendapat bahwa ya yang paling benar dari yang benar adalah kita
tetap utamakan apa yang disampaikan oleh Allah, utamakan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal kemuliaan, misalkan siapa golongan dan seseorang yang mulia, kalau kata Allah, bukan kata Habib nih, kalau kata Allah, orang yang paling mulia yaitu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ini ayat am, untuk umum. Jadi untuk semua kasta golongan, ya, siapapun yang bertakwa kepada Allah berarti dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini ya, bukan yang bergelar Habib, bukan. Kalau dari sini ya, berarti Al-Quran menyatakan tegas orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berilmu, gitu loh ya. Maka itulah hal-hal yang menunjang ketakwaan juga termasuk orang yang dianggap tinggi derajatnya oleh Allah. Nah, siapakah mereka? Ya, mereka lah orang-orang berilmu. Kata Allah dalam firman-Nya ini ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini amat jelas. Allah mengangkat derajat yang semulia-mulianya itu pada orang-orang berilmu. Berilmu yang diamalkan untuk menuju maqam taqwa. Jelas. Artinya apa yang disampaikan oleh para habaib ini terserah. Kalau menurut mereka itu benar dan menurut saya juga, orang berilmu yang paling tinggi derajatnya itu adalah benar dan melebihi orang yang punya gelar. Itu ya. Maka orang berilmu inilah yang disebut ulama, atau dalam bahasa Nusantara adalah kiai, gitu loh ya. Kiai. Jadi kalau menurut saya orang-orang yang paling mulia ya adalah mereka-mereka yang punya gelar ulama, orang yang berilmu dan mengamalkan dengan ilmunya untuk dirinya dan untuk masyarakat atau umat sekelilingnya. Itulah orang mulia. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Maka itu hanya ulama lah yang bisa menjadi orang-orang yang takwa Allah dan juga bisa menuntun umatnya pada jalan takwa Allah. Maka di sini saya bisa simpulkan kemuliaan itu berarti bukanlah berdasar gelar atau turunan, tetapi berdasarkan amal, berdasarkan ilmu, berdasarkan taqwallah. Kalau begitu, bagaimana dengan pidato-pidato yang sekarang marak oleh para habib itu, oleh oknum habib ini, yang menyuruhkan untuk memuliakan, menghormati dan mengikuti. Kalau untuk memuliakan, mengikuti, menghormati siapapun ya, gelar apapun, kita tidak pada gelarnya tapi pada perilakunya. Habib yang baik, yang memberikan contoh kebaikan, mengajak kebaikan kepada kita, yang mencontoh dan mencerminkan akhlak-akhlak Kanjeng Nabi, kita wajib ikuti. Tapi jangan salah paham.
bukan hanya Habib yang baik saja yang kita ikuti, tetapi selain daripada Habib juga, kalau itu memang baik, kalau itu memang menunjukkan kita pada jalan sunnah Nabi, baik itu dari ulama kiai, bahkan orang kebanyakan siapapun orang-orang soleh, ya wajib kita ikuti. Jadi kewajiban untuk mengikuti hal baik itu bukan hanya pada Habib saja, tetapi pada yang lain-lain juga seperti itu. Wajibnya kita menghargai, menghormati itu bukan pada golongan kasta tertentu saja, tetapi pada setiap sesama ya manusia, ya kita wajib menghargai, menghormati, dan tidak wajib mengikuti jalan buruknya meskipun itu turunan Kanjeng Nabi, gitu loh ya. Dan orang yang paling mulia di sini adalah hanya orang bertakwa, orang yang punya ilmu, orang yang berakhlaknya baik, ya, seperti tuntunan Kanjeng Nabi, gitu loh. Inilah cerminan daripada orang-orang yang kekeh dalam jalan Nabi, yaitu berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, gitu loh. Dan orang-orang seperti itulah yang seharusnya diikuti. Karena kalau misalkan itu diumpamakan akasyafina sebagai perahu, ya, perahu yang paling kokoh yang percaya kita akan tumpangi dan bisa membawa pada keselamatan, kebahagiaan, ya adalah perahu yang kokoh, yang dimana di sana dikuatkan dengan adanya amal taqwallah, dengan ilmu, dengan akhlak yang baik. Jadi umpamanya perahu itu lengkap dan kokoh. Kalau hanya kita naik perahu yang bernama gelar saja, diumpamakan perahu Habib, nah misalkan gini, ikut Habib itu seperti ikut perahu itu. Lah kalau perahunya keropos, kalau perahunya itu tidak ada taqwallah, minim ilmu gitu kan, minim akhlak, rusak, ya sama saja kita naik perahu, tapi begitu perahu berjalan kemudian ambruk gitu. Jadi ilmu itulah yang akan menaikkan derajat hamba Allah, yang menjadikan hamba taqwallah, yang kata Allah adalah pangkat mulia, yang nanti dengan keduanya itu akan bisa mencerminkan akhlak-akhlak karimah, akhlak mahmudah, yang akan menjadi contoh bagi keluarga dan bagi sekelilingnya. Jadi kemuliaan bukan atas dasar nasab, awas. Kalau orang ini banggain nasab doang, itu ya tradisi jahiliyah, kita akan diajak lagi pada alam kebodohan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita tidak boleh menghargai, mengikuti, memuliakan itu hanya pada gelar, tapi pada cerminan ya haliyah amaliyahnya, sikap amaliyah dan perbuatannya, saudara ya. Ilmu itulah yang akan bisa menuntun ke jalan surga. Likulli syai'in thariq. Ya, setiap sesuatu itu ada kuncinya, ya, ada jalannya. Adapun wa thariqul jannah, jalannya ke surga itu adalah ilmu. Ilmu yang diamal, ilmu yang disertai taqwallah, ilmu yang disertai dengan cerminan akhlakul karimah. Ilmu itu juga lah oleh Kanjeng Nabi
yaitu sebagai alat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan keselamatan kebahagiaan di dunia maka capailah dengan ilmu. Man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mencapai selamat ya menuju surga maka capailah dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi, maka barang siapa yang ingin selamat bahagia ya fid dunya wal akhirah maka capailah dengan ilmu. Nah, ini Kanjeng Nabi sendiri yang menyampaikan. Orang apa yang dipercaya itu adalah orang berilmu. Al ulama warasatul anbiya, bukan turunan. Lagi pula kalau omong-omong masalah turunan, Kanjeng Nabi atau zuriyahnya Nabi di Nusantara ini juga banyak, ya. Tapi gelarnya bukan Habib, Sayyid, Syarif, Gus tuh bagus, gitu loh. Tuh bagus, Kang Nur DS Cirebon misalkan. Iya, ajengan kiai, ustadz, bahkan orang-orang biasa juga banyak kok yang turunan Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan bahwa turunan Kanjeng Nabi itu cirinya adalah mereka-mereka yang berjuang ya ikhlas berilmu dan mengamalkan ilmu, menjadi kiai kampung atau menjadi orang-orang yang peduli akan agama. Itu meskipun nggak punya gelar boleh jadi adalah turunan Nabi dari jalur Wali Songo, gitu loh ya. Jadi yang wajib kita hormati dan hargai adalah ya ulama, warasatul anbiya. Kenapa ya? Karena Allah sendiri memuliakan, Nabi sendiri memuliakan. Bahkan man ahabbal ulama, siapa orang yang cinta ulama, ahabbani, cinta kepadaku. Man ahabbani, barang siapa yang cinta aku berarti ahabballah, cinta Allah. Man ahabballah dakhala jannah, itu jelas. Sebaliknya orang membenci ulama berarti membenci Nabi. Itu loh, membenci Nabi berarti membenci Allah, dakhalan nar. Jadi siapapun yang memuliakan ulama selamat. Tapi ulama yang milih. Barang siapa yang membenci ulama ya kualat, apalagi menghinanya. Ulama itu kiai maksudnya ya. Ya bisa kualat. Menghina, merendahkan ulama, kiai berarti merendahkan Kanjeng Nabi. Siapapun akan berhadapan dengan Nabi meskipun itu bergerak hati. Gitu. Bisa kualat, bisa dimurka Nabi. Jadi boro-boro mendapatkan syafaat, untung tidak dimurka. Kenapa? Karena ulama atau kiai itu adalah yang dicinta oleh Kanjeng Nabi. Dan orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Dan orang yang bisa taqwallah dan mengajak taqwallah itu hanyalah ulama. Jadi jangan kita mudah ya kepengaruh atau hanya ikut-ikutan oleh doktrin-doktrin yang tidak jelas. Tetapi dalam hal ini mari kita dekat dan tanya ke ulama. Fas'alu al-hazir, bertanyalah kepada ulama. Sampai Allah perintah begitu tuh, saking apanya ulama, dipercayanya oleh Allah, dipercaya oleh Kanjeng Nabi. Jadi umat ini untuk diperintah supaya kalau ada apa-apa itu dekatlah ulama, gitu. Dekatlah ulama, gitu. Bertanyalah pada ulama, luar biasa ya. Masya Allah. Dan yang bisa menyafaati kelak di hari kemudian itu adalah ulama. Ulama. Jadi awas ini, jangan sampean keliru ya. Ulama kiai itu akan memberikan syafaat loh, awas. Jadi bagi yang cinta dan mengikuti ulama itu akan mendapatkan syafaat. Yusfa'u yaumal qiyamah salasa.
Orang memberikan syafaat kepada kelak pada hari kiamat itu adalah dua golongan, yaitu al-anbiya, para nabi, wal ulama, dan para ulama kiai, wasyuhada, dan orang-orang berjuang dalam agama sampai menjadi seorang syuhada. Jadi dari sini ya, maaf ini, maka itulah wahai saudara-saudaraku ya, kalau menurut saya, agar kita selamat dalam akidah, dalam kita bermanhaj, bermazhab ya lebih bagus saya kira itu kembali kepada kiai kampung yang tidak banyak neko-neko, yang tidak banyak terkontaminasi ya, virus-virus politik, virus-virus kepentingan dan sebagainya itu sangat baik sekali ya untuk kita ikuti. Mereka juga yang seperti saya katakan, jika bisa memberikan syafaat, menuntun kita pada husnul khotimah dan ridha Allah dan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf ini ya, ini yang saya ketahui seperti itu. Jadi kemuliaan bukanlah daripada darah, tapi daripada ilmu dan amal taqwallah gitu ya. Golongan mana yang paling mulia? Ya golongan orang bertakwa itu, gitu loh. Orang berilmu itu. Dan siapa yang harus diikuti? Yang mereka itu orang berilmu yang bertakwa, yang dimuliakan, dihargai, dihormati. Ya mereka lebih utamakan itu. Sebab kalau kita benci mereka celaka gitu. Adapun Habib yang berilmu bertakwa tetap kita hargai dan hormati. Tapi kalau ya Habib atau mengaku suri Nabi rusak akhlaknya, suka caci maki ya, menghina, menghas, apalagi sampai sumawah ya, mengaku diri paling benar, paling mulia, merendahkan kiai ulama. Nah ini tidak wajib diikuti, jauhi itu akan merusak ya, justru akan mendapatkan kualatan kemarahan api. Karena menghina ulama, merendahkan ulama sama saja dengan menghina dan merendahkan kanjeng Nabi. Sekali lagi, karena ulama keberadaannya adalah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan kanjeng Nabi, dan sebagai hamba-hamba yang bisa bertakwa dan menuntun jalan takwa Allah, maka barang siapa yang tidak memuliakan, bahkan membenci para ulama, para kiai, para ahli ilmu, maka siapapun dia akan kualat, akan tidak mendapatkan syafaat, dan boleh jadi neraka karena sifat jumawahnya atau kesombongannya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga ya. Man fi qalbihi misqala dzarratin min kibri, siapa saja akan masuk surga apabila dalam hatinya sedikit saja ada sifat atau sikap takabur atau sombong, suka menolak nasihat, masukan, dan koreksi orang lain, dan suka merendahkan orang lain dan memuliakan dirinya sendiri. Itu adalah tanda kesombongan yang akan menutup ya sinar ilmu, sekaligus juga akan, bila tidak segera bertobat, bisa menjadi orang yang punya kena afat, azab, dan kehilangan syafaat dan neraka jahanam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.